Nama saya Heribertus Roy Juan. Saya membahas tentang pemahaman profesi paralegal untuk pidana narkotika ya. Jadi kita mulai dari materi dasar-dasar penyelidikan. Jadi yang berwenang memang ini ya, BNN ya. BNN itu Badan Narkotika Nasional. Dan BNN ini memang khusus untuk pengurusan penyalahgunaan narkotika. Jadi yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah BNN. Dan kalau kita bahas tentang dasar-dasar penyelidikan ya dan penyidikan, itu sumber hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan pihak BNN memang punya kewenangan ya menurut undang-undang. Yang pertama, kewenangannya adalah melakukan penyelidikan ya. Kalau misalnya ada laporan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, memeriksa lalu juga memanggil saksi. Lalu yang keempat, kalau misalnya ada orang yang diduga melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkotika, jadi diminta berhenti dan diperiksa tanda pengenalnya. Lalu yang kelima, berwenang juga untuk menggeledah atau menyita barang buktinya. Lalu yang keenam, memeriksa surat-surat ya, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Yang ketujuh, berwenang juga untuk menangkap dan menahan ya orang yang diduga menyalahgunakan atau mengedarkan narkotika. Lalu juga berwenang juga untuk mengejar dan menghentikan ya, entah sekelompok orang atau pesawat terbang atau kapal yang memang diduga membawa narkotika ya, untuk ditangkap. Nah, ini menurut undang-undang ya. Selain itu juga ada kewenangan penyidik melakukan penyadapan ya. Jadi penyadapan juga berwenang ya. Nah, penyadapan ini bisa menggunakan alat-alat elektronik ya, telepon, alat-alat elektronik lainnya. Jadi bisa dipasang transmitter ya, di ruangan atau kamar target untuk merekam dan mendengar ya semua pembicaraan dari target operasi. Lalu juga pelacakan, lalu juga intersepsi internet atau hacking. Lalu SMS dan fax ya. Selain itu juga bisa melakukan penyadapan CCTV, pelacakan lokasi atau direction finder. Lalu juga berpura-pura membeli pembelian terselubung ya, berpura-pura membeli. Lalu juga berwenang untuk memusnahkan ya barang bukti narkotika. Lalu penyidik BNN juga berwenang untuk melakukan tes urin, tes rambut, tes DNA atau tes bagian tubuh lainnya untuk melakukan identifikasi ya, apakah orang ini pengguna. Berwenang juga mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Lalu juga melakukan pemindahan orang. Lalu melakukan scanning dan memeriksa barang-barang ya yang dikirim entah melalui pos atau alat-alat lainnya. Lalu berwenang juga melakukan penyegelan terhadap barang bukti narkoba, melakukan uji laboratorium, itu juga berwenang. Lalu juga meminta bantuan tenaga ahli yang lain. Dan ketika penyidikan dilakukan tidak ada cukup bukti, juga berwenang melakukan penghentian penyidikan ya. Nah, untuk kasus narkoba ini bisa dilakukan
penyelesaian ya, penanganan perkara melalui permintaan rehabilitasi ya. Permintaan rehabilitasi ini dasar hukumnya adalah Pedoman Jaksa Agung nomor 18 tahun 2001 ya. Jadi ini kejaksaan ya. Jadi JPU itu bisa melakukan penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Nah, di dalam proses penuntutan itu ada yang disebut dengan proses pra penuntutan. Jadi proses pra penuntutan ini jadi JPU itu juga memeriksa ya kelengkapan berkas ya. Yang pertama dalam barang buktinya ada tidak, lalu kualifikasinya untuk disebut sebagai tersangka, lalu kualifikasi tindak pidana itu sesuai enggak dengan pasal yang disangkakan, yang keempat ada enggak unsur kesalahannya ya, mens rea pada diri tersangka, lalu juga dicek pemeriksaan terhadap tersangka dan rekomendasi ya, hasil asesmen ya. Nah, ketika dilakukan penelitian berkas perkara, itu nanti JPU akan melakukan pendapat ya, apakah tersangka ini termasuk melanggar ini ya, pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Nah, kalau misalnya tersangka ini bukan cuma ini ya sebagai pengguna tapi pengedar. Nah, ini JPU itu perlu memeriksa ya, apakah tersangka ini end user, pengguna akhir, atau dia itu pengedar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui apakah dia ini pengedar atau tidak, dicek ya transaksi keuangan dan cara hidupnya ya. Jadi cara hidupnya mewah atau tidak. Lalu juga barang bukti narkotika ini tidak boleh melebihi pemakaian 1 hari. Jadi kalau jumlah barang bukti narkobanya lebih dari 1 hari, bisa diduga ini adalah pengedar ya, masuk dalam pasal pengedar. Jadi itu cara untuk mengkualifikasi ya, tersangka ini termasuk pengedar atau pengguna akhir ya. Jadi dari transaksi keuangan, lalu juga pemakaian barang bukti narkobanya tidak boleh lebih dari 1 hari. Kalau misalnya penuntutan sudah dilakukan, maka berkas itu bisa disampaikan ke pengadilan ya, kalau sudah memenuhi persyaratan ya. Asasnya asas dominus litis ya, ini asas untuk kejaksaan. Nah, untuk proses rehabilitasi itu ada 2, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kalau misalnya tersangka untuk penyalahgunaan pengguna ya, bukan pengedar, itu bisa dilakukan rehabilitasi ya. Ini dasar hukumnya pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Jadi penyalahgunaan narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba atau pecandu narkoba itu bisa ya. Nah, syarat-syaratnya untuk melakukan rehabilitasi itu dicek di laboratorium forensik, tersangkanya memang ini ya, dari tes urin memang positif menggunakan narkoba. Lalu juga berdasarkan penyelidikan, kualifikasi tersangka ini tidak terlibat dalam jaringan pengedar. Jadi dia bukan pengedar ya, tapi pengguna akhir, end user. Jadi dicek transaksi keuangan, barang buktinya juga ini ya, untuk konsumsi 1 hari. Jadi dari kualifikasi tersangka memang ini adalah end user. Lalu juga waktu ditangkap itu juga ya ini, barang buktinya tidak melebihi pemakaian 1 hari atau ditangkap tanpa barang bukti ya. Jadi kalau ditangkapnya tanpa barang bukti, lalu ketika dites urin positif, berarti kemungkinan besar ini bisa masuk end user ya, pengguna akhir. Lalu juga tersangka ini belum pernah menjalani ini ya, rehabilitasi ya. Jadi sebelumnya belum pernah menjalani rehabilitasi, jadi bisa
bisa masuk ya, masuk rehabilitasi. Atau sebelumnya itu pernah, tapi nggak lebih dari 2 kali ya. Jadi kalau lebih dari 2 kali direhab itu tidak bisa mengajukan rehabilitasi lagi. Lalu juga ada surat jaminan ya dari keluarga atau walinya ya. Jadi keluarga atau wali membuat surat jaminan bahwa tersangka akan menjalani rehabilitasi. Dan bagi tersangka sendiri dia juga harus membuat surat pernyataan ya kalau dia bersedia menjalani rehabilitasi. Jadi suratnya ada 2 ya, surat dari tersangka dan surat dari keluarga. Nah, nanti JPU, Kejaksaan akan membuat nota pendapat ya, diajukan ke Kepala Kejaksaan Negeri ya. Nah, jadi mengajukan berkasnya untuk pengajuan rehabilitasi yang terdiri dari hasil asesmen, ya, hasil penilaian, yang kedua hasil pemeriksaan laboratorium forensik, lalu surat keterangan tidak pernah direhabilitasi atau surat keterangan pernah direhabilitasi tapi kurang dari nggak sampai, jadi maksimal 2 kali ya, tidak lebih dari 2 kali. Lalu juga surat pernyataan dari tersangka, kesediaan tersangka menjalani rehabilitasi. Dan yang terakhir ada surat jaminan tersangka akan menjalani rehabilitasi dari keluarga atau wali tersangka. Jadi itu isi berkasnya dari kejaksaan. Kalau tersangka tidak bersedia direhab, nah tersangka membuat surat pernyataan tidak bersedia direhab ya. Tapi ya lebih baik direhab, kan lebih enak daripada masuk ya, masuk bui. Nah, setelah berkas diserahkan ke Kepala Kejaksaan Negeri oleh kejaksaan ya, nota pendapat itu tadi, nanti Kepala Kejaksaan akan membuat surat ya, surat penetapan rehabilitasi, nah, melalui proses hukum. Maksimal 3 hari. Jadi ada SOP-nya ya, maksimal Kepala Jaksa Negeri mengeluarkan surat penetapan rehabilitasi itu maksimal 3 hari dari sejak menerima nota pendapat dari jaksa. Nah, nanti surat penetapan itu isinya apa dari Kepala Kejaksaan Negeri? Yang pertama menetapkan tersangka itu menjalani rehabilitasi. Yang kedua menetapkan tempatnya ya, tempatnya rehabilitasi di mana dan lamanya. Lalu yang ketiga status barang buktinya. Nah, status barang bukti itu ada di dalam tanggung jawab JPU sampai dengan selesainya proses rehabilitasi. Kalau misalnya pada waktu itu tersangka ditahan, nah harus diperintahkan untuk dibebaskan. Nah ini ya isinya surat penetapan rehabilitasi dari Kepala Kejaksaan Negeri. Nah, penetapan tempat dan lamanya rehabilitasi itu bergantung pada hasil asesmen dari kejaksaan ya, di berkas tadi. Nanti penetapan rehabilitasi juga perlu disampaikan kepada tersangka atau advokatnya ya, pengacaranya, atau keluarganya. Dan nanti surat penetapan itu dicatat dalam register perkara ya, di tahap penuntutan ya. Nah, sekarang kita bahas untuk proses rehabilitasi. Jadi kalau rehabilitasi medis itu bisa dilakukan di lembaga rehabilitasi atau layanan kesehatan setempat. Lalu yang kedua, rehabilitasi sosial itu bisa dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial. Itu di bawah Kementerian Sosial atau Dinas Sosial. Kalau misalnya di surat penetapan itu tidak ditulis lamanya rehabilitasi, maka lamanya pelaksana rehabilitasi itu tergantung dari lembaga rehabilitasi itu. Nanti ada berita acaranya juga, namanya berita acara pelaksanaan rehabilitasi.
Kalau misalnya sudah ditetapkan rehabilitasi tapi tersangkanya tidak menjalani rehabilitasi tanpa alasan yang sah, nah nanti JPU bisa memberikan peringatan ya, memberikan peringatan secara tertulis kepada tersangka. Kalau misalnya tersangka sudah dikasih surat peringatan karena tidak menjalani rehabilitasi tetapi tidak diindahkan ya, jadi anggapannya tidak ada tanggapan, maka JPU bisa melakukan proses, bisa melanjutkan proses penuntutan. Kalau nanti tersangka sudah menjalani rehabilitasi, ini setelah ini ya, prosesnya setelah rehabilitasi selesai. Jadi kalau tersangka sudah selesai proses rehabilitasi, maka tersangka akan lapor kepada JPU. Nah, setelah itu JPU tidak akan melanjutkan proses penuntutan ya terhadap tersangka karena sudah selesai menjalani rehabilitasi. Nanti JPU juga menulis laporan ke Kepala Kejaksaan Negeri untuk keluar surat lagi, namanya surat penetapan tidak melakukan tuntutan ya. Jadi yang pertama tadi surat penetapan untuk rehabilitasi, kalau rehabilitasinya sudah selesai dikeluarkan surat penetapan tidak melakukan penuntutan. SOP-nya maksimal 3 hari ya setelah menerima laporan dari JPU. Nanti di surat penetapan tidak melakukan penuntutan itu isinya menetapkan tersangka. Yang pertama adalah menetapkan tersangka tidak dilakukan penuntutan. Yang kedua, menetapkan status barang bukti diselesaikan sesuai dengan undang-undang. Itu ya. Itu adalah proses ya. Proses pengurusan kasus untuk pidana narkotika. Terima kasih, sukses selalu.